Kemarin kita lihat Kaisang di bandara menggunakan sarung dan membawa toa. Biasanya yang sudah-sudah itu menunjukkan simbol akan ada sesuatu yang berkaitan dengan itu. Mari kita lihat pasca Lebaran. Ya. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Siapa yang tidak ingin pemerintahan kita sukses? Bukan begitu. Tapi tentu kita juga harus mengantisipasi, akan selalu ada upaya-upaya untuk merongrong itu. Banyak pihak pengamat maupun media yang menyorot bahwa justru pasca Lebaran ini akan semakin nampak bahwa Jokowi ini akan memiliki agenda untuk menghancurkan Prabowo Subianto. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi atau gagal terjadi. Pernyataan dari Muslim Arbi, Jokowi punya agenda hancurkan Prabowo. Presiden Prabowo Subianto diyakini akan menuai hasil dari Joko Widodo yang sudah disiapkan. Karena diduga saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya menghancurkan Prabowo. Saat ini agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya sedang berupaya menghancurkan Prabowo. Begitu kata Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi kepada Ermo Minggu 30 Maret hari ini. Muslim mengatakan Wakil Presiden Gibran tidak dapat membantah ayahnya Jokowi karena selama ini Gibran dianggap adalah hasil dari pengkhianatan konstitusi. Sulit dimaafkan, bahkan seharusnya dimakzulkan. Gibran adalah potret busuk politik Jokowi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan. Apalagi kata Muslim, terpilihnya ini adalah hasil dari dukungannya Jokowi. Nah, bagaimana hari ini kita akan melihat upaya-upaya itu dalam konteks contoh, ini salah satunya ya. Demo Undang-Undang TNI memanas, pengamat intelijen dan geopolitik _2. Ada parpol Kim Plus yang telikung Prabowo demi Gibran naik presiden. Ngeri. Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang TNI yang terjadi di berbagai kota diduga memiliki skenario politik yang lebih luas. Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mensinyalir ada partai politik dalam Kim Plus yang sedang memainkan agenda tersembunyi untuk menyingkirkan Prabowo Subianto. Siapa itu? Yang paling mungkin siapa? PSI kah? Jika skenario ini berhasil, maka Gibran sebagai wakil presiden akan naik menggantikan Prabowo secara konstitusional. Ini yang dikhawatirkan banyak pihak. Dalam politik tidak ada kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan dan momentum yang tepat. Menurut Amir, skenario ini mirip dengan yang terjadi pada Presiden Soeharto di tahun 98. Meski saat itu Soeharto memiliki dukungan kuat dari parlemen dan militer, ia tetap jatuh akibat gelombang demonstrasi yang sistematis. Kini, Prabowo menghadapi situasi serupa di mana gelombang protes terhadap Undang-Undang TNI semakin meluas dan sentimen negatif terhadapnya semakin meningkat. Amir menilai Prabowo masih membiarkan loyalis Presiden Jokowi berada dalam pemerintahannya. Langkah ini awalnya dianggap sebagai upaya untuk merangkul semua pihak demi stabilitas politik. Namun ia memperingatkan bahwa strategi ini justru seperti memelihara anak macan yang berpotensi menerkam tuannya sendiri. Para loyalis ini menurutnya masih memiliki afiliasi yang kuat dengan Jokowi dan bisa berperan dalam skenario menggoyang pemerintahan Prabowo dari dalam. Gelombang demonstrasi yang menolak Undang-Undang TNI terus berlangsung di berbagai kota. Tuntutan para demonstran pun semakin keras, tidak hanya menolak revisi Undang-Undang TNI, tapi juga menyuarakan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Prabowo. Hal ini menurut Amir bukan sekedar aksi spontan dari kelompok sipil atau mahasiswa, tetapi bagian dari skenario besar yang dirancang oleh aktor politik tertentu. Prabowo sudah menjadi musuh bagi demonstran. Ini bukan hanya soal Undang-Undang TNI, tetapi ada desain besar untuk menciptakan ketidakstabilan. Dengan adanya tekanan masif
Harapannya adalah Prabowo dipaksa turun dan saat itu secara konstitusi Gibran yang menggantikannya. Nauzubillah min dzalik. Ini disampaikan Amir ya. Dalam analisanya ia menilai kemungkinan partai politik dalam Kim Plus ada yang merasa lebih nyaman dengan Gibran sebagai presiden ketimbang Prabowo. Dengan pengaruh Jokowi yang masih kuat, mereka melihat Gibran sebagai figur yang lebih mudah dikendalikan untuk kepentingan mereka. Oleh sebab itu, skenario menyingkirkan Prabowo lewat demonstrasi dan tekanan politik bisa menjadi opsi yang mereka dorong. Menghadapi situasi ini, langkah yang diambil Prabowo akan menentukan kelangsungan pemerintahannya. Jika ia tetap membiarkan para loyalis Jokowi dalam struktur pemerintahan dan partai-partai Kim Plus terus bermain di bawah meja, maka ancaman ini bisa semakin nyata. Di sisi lain, Prabowo juga mencari cara meredam demonstran yang semakin meluas agar tidak menjadi bola liar yang mengancam stabilitas nasional. Amir menyarankan agar Prabowo segera melakukan konsolidasi internal, memastikan loyalitas penuh dari jajaran pemerintahan dan militer, serta mengambil langkah strategis untuk meredakan situasi politik yang sedang memanas. Jika tidak, ini bisa menghadapi skenario yang sama seperti Soeharto di era tahun 98. Prabowo harus tegas, jika tidak ia bisa menjadi korban permainan politik ini dan akhirnya turun sebelum waktunya. Ini semua tidak kita inginkan, tidak kita harapkan. Maka kita berharap Prabowo segera membersihkan semua anasir-anasir, semua loyalis-loyalis Jokowi di pemerintahannya. Banyak banget kebohongan yang dilakukan Jokowi yang memporak-porandakan negeri ini. Ini sudah menjadi obrolan warung kopi. Tak perlu lagi orang-orang pengamat-pengamat politik yang berbicara kan. Ngeri, negara mau dijadikan apa? Jok. Udah jelas ini solusinya. Reshuffle menteri-menteri titipan itu. Iya. Dan satu lagi ada solusinya. Adili Jokowi. Karena ini menjadi gerbang untuk dibukanya kezaliman-kezaliman yang terjadi selama 10 tahun ini yang harus dipertanggungjawabkannya. Termasuk ijazahnya yang tak juga dimunculkan di laci pribadinya. Kalaupun memang ada. Kalau tidak ada, ya ini lebih mengerikan lagi. Maka kalau kita melihat, ini menarik juga ya pernyataan dari Said Didu bahwa harga saham BUMN naik drastis jika setelah pemerintah membuang semua yang dititipi, semua para titipan. Said Didu menilai perombakan struktur di sejumlah BUMN membawa dampak positif, yakni BRI dan Bank Mandiri. Didu bilang perombakan struktur tersebut mempengaruhi pasar karena orang titipannya dibuang. Ini kabar menarik ya, ini kabar bagus. Setelah kemarin pemerintah Danantara mengangkat pimpinan BUMN BRI Mandiri dari profesional dan membuang yang titipan, kepercayaan pasar langsung naik, kata Didu, dikutip dari unggahannya di X Kamis kemarin. Didu memaparkan sejumlah dampaknya. Pertama, harga saham BUMN naik drastis hingga 3,8%. Asing beli 17,92 triliun, volume transaksi naik 3 kali lipat. Dan sebelumnya di rapat umum pemegang saham, 2 perusahaan plat merah, BRI dan Mandiri telah dilakukan. Ini menjadi atensi publik. Pengurangan perubahan yang terjadi di sini adalah pengurangan komisaris yang mulanya 12 dipangkas separuhnya menjadi 6. Sementara komisaris titipan baik dari relawan maupun tim sukses dinilai sudah berkurang walaupun tetap masih ada. Ada satu orang lah ya di masing-masing BUMN. Ia mengatakan kabar pengurangan gaji untuk komisaris. Didu pun berharap ini permulaan perbaikan dari BUMN. Jadi ada kabar baik yang bisa kita dengar dari BRI dan Mandiri. Ya, orang-orang titipan Jokowi sudah mulai disingkirkan. Mudah-mudahan ini menjadi kabar baik. Karena di sisi lain kita melihat bahwa Jokowi pun kalau mau bikin partai super terbuka, ini akan sulit diterima oleh partai-partai lain kalau mau gabung. Karena kita lihat rekam jejaknya, bagaimana dia telah mengkhianati Megawati. Kecuali satu-satunya ruang yang masih mungkin dimasuki oleh Jokowi, ya partai PSI, di mana anaknya menjadi ketua partainya. Kemarin kita lihat
Kaisang di bandara menggunakan sarung dan membawa toa. Biasanya yang sudah-sudah itu menunjukkan simbol akan ada sesuatu yang berkaitan dengan itu. Mari kita lihat pasca Lebaran. Ya.